Di awal cerita, sekelompok ini adalah seorang petugas polisi yang kejam. Dia datang dengan membawa pistol. Kemudian seorang preman mengikat tangannya dan memukul petugas polisi itu dengan pistol yang tajam. Lalu putrinya muncul dan menolong ayahnya tersebut. Begitu pantat mereka menyentuh tanah, preman itu mengambil pistol panjang dan menembak langsung ke arah mereka. Untungnya seorang polisi melangkah maju dan memblokir serangan fatal itu dan mengenainya. Sekarang preman itu ingin membunuh semua polisi tersebut. Kemudian polisi itu buru-buru berbalik untuk mengungsi. Tetapi si preman memiliki terlalu banyak orang. Preman itu mengambil bendungan besi adiknya dan melemparkannya tepat mengenai kepala polisi tersebut. Tali pada roda pendakian terlempar dengan suara keras tepat pada waktunya untuk memukul Sheriff. Sheriff mendorong Rocky menjauh untuk membiarkannya melarikan diri, dan dia menggunakan kekuatan terbaiknya. Dengan sisa energinya, dia bertarung dengan para pengganggu untuk mendapatkan lebih banyak pelarian bagi putrinya. Waktu berjalan, akhirnya polisi itu ditusuk di perut oleh preman tersebut dan mati dengan kebencian dalam sekejap mata. 3 tahun berlalu, gadis bernama Rocky datang ke Sungai Gangga dan mengambil biola kesayangannya. Dia memainkan sebuah lagu untuk ayahnya di surga untuk mengungkapkan kerinduannya yang mendalam kepadanya. Rocky bagaikan kupu-kupu peri dengan sosok yang anggun, alunan musik piano yang berirama dan melayang. Melodi lembut dan sedih yang mengalir seperti air yang mengalir langsung bergema di seluruh sungai dan langit. Lagu indah sang jenius dan kisah cinta indah Rocky segera menarik perhatian para tunanetra. Ram yang seorang pria buta mengikuti musik itu dan akhirnya sampai menemukan Rocky. Ram datang dan mengungkapkan kata-kata manis kepada Rocky, mengatakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Tapi baru saja berbicara, kemudian seorang gadis gemuk tiba-tiba muncul dan memanggil Rocky pergi. Ram berikutnya yang tampak bingung mengabaikan nasihat temannya dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ribuan meter. Waktu berlalu. Atas pengaturan pamannya, Rocky sudah siap berangkat untuk meninggalkan kotanya. Mereka melarikan diri ke Amerika Serikat untuk mencari suaka di bandara. Tetapi beberapa dari mereka diblokir oleh penghalang jalan sebelum mereka bahkan dapat meninggalkan kota. Mereka menghentikannya. Sekelompok penjahat datang dengan membawa pisau. Setelah pertarungan sengit, pria itu memutuskan untuk melarikan diri, tetapi massa mengejarnya tanpa henti. Adegan ini tampaknya seperti kembali ke 3 tahun lalu. Beberapa orang dikalahkan oleh para penjahat dan dipukuli oleh mereka. Di sudut jalan, pamannya menyuruh Rocky lari. Tepat saat Rocky hendak mengangkat kakinya, suara itu memanggilnya untuk berhenti. Tidak lain adalah Ram, pria buta yang memegang sebuah tongkat. Kemudian penjahat itu melangkah mendekati Rocky. Kemudian preman mendorong Ram menjauh dan membuat wajahnya menggoda Ram. Ram tidak tahan dan mengangkat tangannya dan memukulnya dengan tongkat. Lalu dia meraih leher temannya dan menendangnya ke bawah. Setelah tongkat itu dibuang, pemimpin preman itu terkejut. Lihat seorang preman ingin menyerang Ram dengan pisau. Dia mengikat tangannya ke kiri dan ke kanan. Kemudian musuh memerintahkan 2 preman untuk bergegas ke depan. Dia mengambil tongkat pemukul preman yang sangat bagus dan melontarkan diri dari belakangnya. Akhirnya Ram dengan mantap menangkapnya. Kemudian dia memposisikan dirinya untuk mendengarkan para preman dari segala arah. Dia bergegas ke depan untuk menghadapi pisau itu.
Ram sangat menyadari kekurangannya sendiri karena dia tidak bisa melihat dunia. Dia memberikan dunia melihatnya. Ia terus berlatih kebugaran fisiknya dan akhirnya menjadi pahlawan buta. Lanjut guys, kemudian para preman segerombolan yang bergegas untuk menabrak Rocky dan Ram dikelilingi semua preman dan Ram mengubah tongkatnya menjadi tongkat sakti. Dengan satu pukulan para preman terbang 8 meter dan jatuh ke tanah dengan ledakan. Melihat hal itu, ketua kedua preman memutuskan untuk membunuh Ram sendiri, tapi malah tidak sanggup. Lambat laun mereka memanggil ketua pertama mereka mengikuti arah suara. Di berikutnya Ram merasa ada yang tidak beres. Sampah itu memanfaatkan kelengahan Ram dan memotong pergelangan tangan ibu Ram dengan pisau. Ia berbohong bahwa ia akan memotong uratnya dan ibunya akan mati dalam 20 menit. Setelah itu, ia meninju Ram dan terbang. Kemudian mereka membawa ibu Ram bersamanya. Ram melilitkan lonceng di hidungnya kemudian mengikuti arah tersebut. Lalu pria buta mengayunkan hidungnya dengan keras dan memukul pantat belakang mobil lalu mengikutinya sampai ke bus dan ke kereta. Dengan pendengarannya yang tajam dan rencana curang, dia akhirnya menyentuh wilayah Jung. Dia menjatuhkannya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dan akhirnya menemukan ibunya dan membawanya. Setelah serangan itu, Ram menghampiri sampah ketua tersebut dan mengangkat tangannya dan membidik ke arah Jung. Dia menampar kawat berduri dan menghancurkannya. Sampah itu benar-benar terhempas. Dia mendorong pipa besi itu dan melompat. Kemudian Ram mengangkat kepala besi itu dengan cepat. Sampah mengambil kesempatan untuk memukul Ram dengan pukulan kritis. Kali ini Ram juga geram. Ia melepas mantelnya dan berjongkok untuk menghindari serangan tersebut. Ia memukul pinggang sampah disusul dengan pukulan siku dan pukulan samping, kemudian menendangnya. Adik laki-laki di samping sampah itu menundukkan kepalanya dan memukul ember besi dan bangku besi dengan putus asa hingga mengganggu pendengaran Ram. Sampah itu mengangkat bendungan besi ke tanah dan mengarah ke Ram. Suara dentuman tongkat yang berisik langsung mengganggu Ram. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melompat dan menjatuhkan Ram dengan tongkat besi. Saat ibu Ram melihat sampah tersebut mencoba membunuhnya, ia mengira ia akan melangkah maju untuk memohon ampun. Matanya berputar 360 derajat dan dia berdiri dengan gagah. Dia mencabut rambut panjang untuk menghindari serangan itu, lalu menusuk langsung ke kaki sampah tersebut. Sampah ingin bermain lembing seperti sebelumnya, tapi kali ini dia salah perhitungan dan Ram dengan cepat menaiki tangga dan menimbaknya ke tanah dengan pukulan. Kemudian Ram melilitkan rantai besi di lehernya dan berlari ke arah depan sepanjang rantai itu dan menyambungkan ke saklar listrik. Sampah terlempar sejauh 10 meter dan dia terjatuh ke tanah. Lalu sampah tersebut menyerah dengan sendirinya. Begitulah cerita akhir film ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini guys. Bye.